ANBK 2021 untuk mode semi online atau semi daring, di mana bagi sekolah-sekolah yang memilih mode pelaksanaan ANBK-nya dengan mode semi online, maka harus menyiapkan server lokal sendiri. Berbeda dengan yang menggunakan mode online yang tidak memerlukan server lokal. Oke, kita langsung bahas saja mengenai tahapan-tahapannya. Nah, untuk tahapan yang pertama adalah kita harus mempersiapkan dulu beberapa hardware atau perangkat yang dibutuhkan. Nah, di sini ada 4. Yang pertama yaitu PC server dengan minimal 2 buah LAN card. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini adalah PC server yang nanti akan saya gunakan, di mana server ini memiliki 3 buah LAN card. Kita lihat dari dekat ya. Nah, ini adalah LAN card yang paling atas, ini LAN card yang tengah, dan ini LAN card yang paling bawah. Jadi ada 3 LAN card, tapi nanti yang akan digunakan hanya 2 LAN card saja. Rencananya saya hanya akan menggunakan LAN card yang paling atas dengan LAN card yang kedua. Jadi LAN card yang ketiga tidak akan dipakai. Nah, itu untuk PC server. Kemudian perangkat yang kedua adalah switch atau hub. Ini yang akan saya gunakan. Saya menggunakan yang 8 port. Kemudian yang ketiga adalah kabel UTP dengan sambungan straight. Kita gunakan beberapa kabel tergantung atau sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang keempat adalah koneksi internet atau jalur internet. Nah, saya gunakan atau saya ambil dari kabel ini. Jadi kabel ini adalah kabel yang langsung masuk ke router yang terhubung ke internet. Jadi untuk jalur internetnya bisa kita ambil dari router atau bisa juga langsung masuk ke modem gitu ya. Nah, nanti dari jalur internet ini saya akan hubungkan ke port LAN yang paling atas ke sini ya. Tapi nanti kita hubungkannya. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah kita juga harus mempersiapkan software-software yang dibutuhkan. Kita lihat ini adalah beberapa software yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah file installer untuk aplikasi VirtualBox lengkap dengan extension pack-nya jika dibutuhkan. Kemudian yang kedua, file installer Google Chrome. Kemudian yang ketiga, file VHD ANBK Fresh. Kemudian yang keempat adalah file aplikasi Proctor Browser Semi Online. Ini untuk server. Kemudian yang kelima adalah file Exam Browser Client. Ini Exam Browser Client ya. Ini digunakannya untuk klien dan harus disesuaikan dengan bit operating system yang digunakan. Nah, untuk file yang pertama dan kedua, jika pada komputer server sudah terinstall aplikasi VirtualBox dan Google Chrome, maka ini tidak perlu disiapkan. Jadi cukup yang 3 ini. Nah, kita lihat pada komputer server ini sudah saya siapkan. Ini untuk file installer VirtualBox-nya sudah ada, Google Chrome sudah ada, kemudian VHD ANBK-nya sudah ada, Proctor browsernya sudah ada, kemudian Exam browser kliennya sudah ada. Nanti saya akan pakai yang 64 bit karena operating system yang saya gunakan. Nah, ini saya pakai yang 64 bit. Oke, persiapan software sudah. Nah, kemudian barulah sekarang kita akan mulai untuk melakukan pengaturan atau setting pada servernya. Oke, kita mulai dengan settingan yang pertama. Kita akan install aplikasi VirtualBox. Caranya adalah, nah, seperti biasa tinggal kita double klik file installernya, kemudian run, kemudian next, yes, install. Nah, jika pada komputer server yang teman-teman gunakan memang sudah terinstall VirtualBox dengan Google Chrome, silakan teman-teman bisa langsung pada tahapan yang ketiga dan seterusnya. Untuk daftar isi dari video ini silakan bisa dilihat pada deskripsi video. Nah, kita lihat proses instalasi VirtualBox-nya sudah selesai. Ini kita hilangkan dulu checklistnya ya, karena kita tidak akan menjalankan VirtualBox-nya sekarang. Oke, kita klik finish. Kemudian install juga extension pack-nya ya. Kita jalankan, double klik. Kemudian kita klik install. Kita scroll ke bawah, saya setuju. Yes. Tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, sudah selesai, kita klik OK, kita tutup dulu. Nah, itu untuk tahapan pertama, install VirtualBox dan extension pack. Kemudian yang kedua adalah instalasi Google Chrome ya. Kita coba jalankan installer Google Chrome-nya, double klik. Kemudian run. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti Google Chrome-nya sudah selesai diinstal. Kita close dulu Google Chrome-nya. Tahapan kedua sudah selesai. Kemudian tahap berikutnya adalah kita copy VHD ANBK Fresh ke folder khusus ya. Oke, kita copy. Ini adalah VHD Fresh-nya. Klik kanan, copy. Kemudian misalnya saya simpan di D, saya buat folder baru, klik new folder.
misalnya ANBK lah. Kemudian enter, klik kanan, paste. Nah, proses pengkopian VHD ANBK ini biasanya memakan waktu cukup lama karena kapasitasnya cukup besar ya, yaitu sekitar 21,5 GB. Nah, kemudian setelah VHD-nya kita copy, kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu yang keempat. Kita buka VirtualBox, kemudian kita buat virtual mesin untuk server ANBK, lalu VHD-nya kita arahkan ke VHD yang barusan kita copy. Oke, kita mulai. Nah, pertama kita buka aplikasi VirtualBox, kemudian klik baru. Nah, di sini misalnya kita namai dengan server _ANBK. Jadi untuk penamaan mesin virtual atau virtual mesin ini tidak boleh pakai spasi ya. Kemudian untuk folder mesinnya kita klik pada tanda panah, kemudian kita klik lainnya. Di sini saya arahkan ke folder yang tadi kita buat untuk menyimpan VHD ya, yang ini ya. Double klik, kemudian select folder. Kemudian tipenya biarkan Microsoft Windows. Kemudian untuk versinya biasanya di sini saya gunakan yang ini ya, Windows 2012 64 bit. Kemudian lanjut. Nah, di sini kita bisa mengalokasikan penggunaan RAM atau memori yang akan diberikan kepada virtual mesin. Untuk tahap ini saya lanjut dulu. Jadi pengaturan memori ini bisa kita lakukan nanti setelah kita selesai membuat virtual mesinnya. Jadi untuk yang bagian ini kita lanjut dulu. Kemudian di sini kita pilih gunakan berkas harddisk virtual yang ada. Lalu kita klik icon ini. Kemudian tambah. Kemudian kita cari, tadi kan kita simpan di folder di drive D, folder ANBK. Nah, ini kita pilih VHD yang tadi kita kopikan. Klik, kemudian open. Kemudian klik, kemudian pilih. Selanjutnya kita klik buat. Nah, maka nanti akan muncul virtual mesin baru dengan nama server ANBK. Oke, kita lihat lagi di panduannya. Nah, udah selesai. Kita lanjutkan ke langkah yang kelima, yaitu setting jumlah core prosesor dan alokasi RAM yang akan dialokasikan untuk server. Oke, caranya adalah seperti ini. Pastikan kita memilih virtual mesin server ANBK, kemudian klik pengaturan. Masuk dulu ke sistem. Nah, untuk mengatur core prosesor, kita klik pada bagian prosesor. Kebetulan prosesor yang saya gunakan pada server ini ada 8 core. Jadi di sini saya akan alokasikan 2 core untuk virtual mesin. Kemudian untuk alokasi memorinya atau RAM-nya, karena total memorinya ada 16 GB, saya ambil setengahnya saja. Jadi disarankan ambil setengahnya dari RAM yang fisiknya ya. Nah, di sini saya kasih 8192. Jadi 1024 tinggal kalikan 8, atau bisa juga 8000 lah kalau misalnya mau lebih mudah. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus setting network adapter ke 1 dengan mode bridged adapter. Lalu kita arahkan ke LAN card yang menuju ke klien ANBK, atau di sini saya istilahkan dengan LAN 1 atau LAN saja ya. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita masuk lagi ke VirtualBox. Di sini kita masuk ke menu jaringan. Nah, kita lihat di sini ada adaptor 1, 2, 3 dan 4. Di settingan ANBK ini ada 2 adapter yang harus kita aktifkan. Di sini kita aktifkan dulu untuk adapter ke 1 ya. Jadi pastikan adaptor 1 kita checklist, fungsikan adaptor jaringan. Kemudian bagian terpasang pada, di sini kita pilih adaptor terbridge, atau kalau yang bahasa Inggris bridged adaptor. Nah, kemudian selanjutnya tinggal kita arahkan bridge-nya mau ke LAN card yang mana. Di sini kan di komputer yang saya gunakan ada 3 buah LAN card. Tadi sudah saya tunjukkan di awal. Ada LAN card yang paling atas, yang tengah, dan yang paling bawah. Nah, untuk LAN card yang akan saya gunakan ke komputer klien, itu saya akan gunakan LAN card yang tengah-tengah. Nah, hanya saja di sini untuk LAN card yang tengah-tengah itu belum tentu dia berada di posisi nomor 2. Jadi kita harus pastikan dulu, kita harus cek dulu LAN card yang paling atas itu yang mana, apakah yang 1, 2 atau 3. LAN card yang tengah itu yang mana, apakah 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk cara pengecekannya adalah seperti ini. Jadi pertama kita klik dulu start, kemudian ketikkan control panel. Lalu masuk ke network and internet, lalu network and sharing center, change adapter setting. Nah, di sini kita lihat ada 3 buah network adapter atau LAN card yang sudah tersedia karena di komputer ini ada 3 LAN card. Nah, untuk yang ini adalah LAN card virtual miliknya VirtualBox. Nah, jadi cara mengeceknya adalah tinggal kita coba hubungkan satu persatu LAN card yang ada ke hub atau switch yang sedang dalam posisi nyala. Lalu nanti kita lihat kalau misalnya ketika dihubungkan ternyata yang ini hilang checklist silangnya, maka berarti LAN card tersebut adalah miliknya local area connection pertama dan seterusnya. Kita coba ya.
Nah, di sini kita lihat hub atau switch-nya sudah saya siapkan. Ini sudah nyala, kabelnya sudah saya tancapkan. Yang ujung satu di sini, yang ujung satunya lagi di sini. Sekarang kita coba tancapkan kabelnya ke port LAN yang paling atas. Nah, ke sini ya. Nah, kemudian kita cek pada komputer, kita lihat yang hilang silangnya ternyata yang ini. Nah, jadi kesimpulannya LAN card yang paling atas itu adalah namanya ini ya, local area connection. Ini jadi LAN card yang paling atas yang ini. Nah, kemudian sekarang kita cabut lagi, kita coba pindah ke sini, ke LAN card yang tengah. Kemudian kita lihat lagi pada komputer mana yang silangnya hilang. Nah, ternyata yang ini. Jadi ini LAN card yang paling atas, ini LAN card yang tengah, yang kedua. Nah, kita coba cabut, pindahkan ke LAN card yang paling bawah. Lalu kita lihat lagi pada komputer. Nah, kita lihat yang hilang tanda silangnya ternyata LAN card yang kedua. Nah, jadi dari pengecekan yang barusan kita lakukan, kesimpulannya adalah LAN card yang paling atas ini adalah LAN card yang pertama, kemudian LAN card keduanya adalah LAN card yang paling bawah, dan LAN card yang ketiga adalah LAN card yang tengah-tengah ini. Nah, tadi kan rencana saya LAN card yang paling atas ini untuk jalur internet, dan LAN card yang tengah-tengah ini untuk jalur yang kita gunakan untuk klien ANBK. Nah, sehingga pada bagian bridge adapter itu harus kita arahkan ke sini, dimana ini adalah LAN card ketiga, gitu ya. Nah, sehingga pada pengaturan di VirtualBox-nya untuk network adapter pertama itu adapter terbridge. Nah, kita arahkan ke yang ketiga, controller yang ketiga, karena barusan berdasarkan pengecekan LAN card yang tengah-tengah itu namanya adalah local area connection 3, gitu ya. Oke, selesai untuk poin ke-6. Poin ke-7, kita harus setting juga network adapter kedua dengan mode NAT. Jadi ini adapter kedua, kita klik, kita checklist. Nah, di sini cukup kita memilih NAT saja tanpa harus kita mengarahkan ke local area connection nomor berapa. Jadi secara otomatis akan langsung diarahkan ke LAN card yang langsung terhubung ke internet, yaitu LAN card yang pertama. Oke, kalau sudah tinggal kita klik tombol OK. Nah, selanjutnya tahap 7 sudah selesai. Masuk ke tahap 8, hubungkan port LAN 1. Ini saya hapus saja port LAN satunya ya. Jadi saya ganti istilahnya dengan LAN dan WAN. Ini saya ganti dengan WAN. Hanya sekedar istilah saja ya. Jadi port LAN ini adalah port atau LAN card pada server yang langsung terhubung ke klien, ke siswa. Kemudian port WAN ini adalah port pada PC server yang langsung terhubung ke internet, yaitu port yang atas. Jadi ini port WAN ini yang paling atas, port LAN ini yang tengah-tengah tadi. Ini hanya sekedar istilah ya. Oke, sekarang kita hubungkan kabel-kabelnya. Jadi dari port LAN yang ini, yang tengah-tengah ini, kita tancapkan. Nah, ini masuk ke switch lokal. Jadi nanti dari sini kita baru sharing atau kita hubungkan ke komputer-komputer klien. Nah, kemudian untuk port 1-nya, yaitu port yang atas ini saya istilahkan dengan port 1, ini kita hubungkan dengan jalur internet. Nah, ini kabel yang tadi ya, untuk jalur internetnya saya tancapkan ke port yang paling atas, saya istilahkan dengan port 1. Nah, jadi sambungannya seperti ini. Ini dari jalur internet masuk ke yang atas, masuk ke port 1, saya istilahkan port 1. Kemudian dari port LAN-nya yang bawah ini kita masukkan ke hub atau switch di jaringan lokal, gitu ya. Nah, untuk sambungannya seperti itu sudah selesai. Nah, kemudian kita harus pastikan bahwa PC server sudah terhubung dengan internet. Nah, kalau kita lihat di sini indikatornya sudah menandakan bahwa komputer server sudah terhubung dengan internet. Nah, yang perlu diperhatikan adalah silakan teman-teman sesuaikan untuk konfigurasi IP address-nya sesuai dengan pengaturan IP address di teman-teman. Karena kebetulan pada jaringan yang saya gunakan di sini IP address-nya di-set secara DHCP ya, secara otomatis, sehingga ketika barusan saya menancapkan port yang paling atas ini ke jalur internet, maka dia akan langsung mendapatkan IP secara otomatis. Tapi kalau di teman-teman misalnya menggunakan pengalamatan statis, silakan lakukan pengalamatan yang statis sesuai dengan jaringan masing-masing. Oke, sekarang kita pastikan koneksi internetnya, kita klik start, ketikkan CMD, enter, lalu ping spasi 8.8.8.8, enter. Kalau reply seperti ini berarti sudah connect. Berarti komputer servernya sudah terhubung dengan internet. Oke, tahap 8 sudah, kemudian masuk ke tahap 9. Di sini kita harus setting IP address LAN 1, kita ganti lagi dengan LAN. Jadi kita setting
LAN card yang digunakan atau yang terhubung dengan klien dengan alamat 192.168.0.x/24 atau dengan subnet mask yang 255.255.250. Nah, untuk nilai X ini bisa diisi dengan angka 1 sampai 254, tetapi jangan menggunakan angka 200 karena angka 200 ini sudah digunakan oleh sistem CBT. Jadi yang bisa digunakan 1 sampai 199, kemudian 201 sampai 254 gitu ya. Di sini saya akan gunakan 192.168.0.1 gitu ya. Oke, kita mulai. Seperti biasa untuk pengaturan IP address-nya, kita mulai dari awal saja. Di start, kemudian control panel, network and internet, network and sharing center, change adapter setting. Nah, kemudian tadi kan LAN card yang langsung terhubung ke klien itu adalah LAN card yang tengah-tengah, di mana namanya adalah local area connection 3 atau LAN card yang ketiga. Jadi kita harus konfigurasinya pada yang ini ya. Kita lihat ini kan masih silang karena memang tidak digunakan. Oke, kita klik kanan properties, double klik TCP IP versi 4, masuk ke use following IP address, kita ketikkan 192.168.0.1. Subnet masknya cukup klik di sini, dia otomatis muncul, lalu oke. Ini bisa kita tutup. Nah, jadi IP LAN card-nya kita kasih dengan alamat ini. Oke, poin 9 sudah. Nah, langkah berikutnya adalah kita ekstrak file Proctor Browser semi online, kemudian kita jalankan. Oke, kita coba. Nah, ini ya, Proctor Browser semi online, klik kanan, kemudian ekstrak to bla bla bla. Nah, ini sudah muncul hasil ekstraknya. Nah, nanti yang harus kita jalankan adalah file ini ya, Exambro admin dengan tipe application. Kalau misalnya teman-teman tidak muncul tampilan seperti ini, pastikan kita milih menu view, lalu kita pilih details. Karena kalau kita pilihnya small icon atau large icon, nanti munculnya seperti ini. Jadi kita pilihnya details. Nah, baru kita bisa lihat filenya Exambro admin, tipenya application. Jadi kita keluarkan ke desktop. Coba kita lihat minimize. Kita klik kanan, kemudian send to, kemudian desktop, agar nanti muncul di sini shortcutnya ya, sehingga nanti kita bisa jalankan. Oke, kita coba jalankan. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi dia tampilannya maximize, tidak bisa kita minimize. Kalau misalnya kita ingin meminimize-nya, caranya tinggal kita klik ini ya, klik normal view, kemudian masukkan passwordnya N kecil 0RM4L, kemudian OK atau enter. Nah, dia baru kita bisa minimize. Nah, kita lihat di panduannya. Kemudian kita set nama virtual mesinnya dengan mengarahkan ke VM ANBK yang tadi kita sudah buat di VirtualBox. Oke, kita coba ya. Caranya adalah kita harus set virtual mesin, tapi di sini kita tidak melihat menunya karena dalam mode minimize atau dalam mode kecil ya. Oke, kita klik full screen lagi. Nah, di sini kita bisa melihat menu set virtual machine name, kita klik. Nah, kemudian di sini tinggal kita klik pada tanda panahnya, nanti akan otomatis muncul nama-nama virtual machine yang ada pada VirtualBox. Kita klik saja ini ya, server ANBK karena tadi namanya adalah ini, kemudian set. Oke, kita normalkan lagi. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya set juga path atau lokasi aplikasi Google Chrome-nya, pastikan tidak ada error yang muncul. Kita lihat lagi. Nah, kebetulan di sini tidak ada error ya, untuk Google Chrome-nya memang sudah terhubung ke aplikasi Google Chrome. Kalau misalnya ternyata di teman-teman ternyata muncul error Google Chrome, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus set path Google Chrome-nya. Caranya adalah seperti ini. Nah, kita klik kanan di aplikasi atau di shortcut Google Chrome, kemudian open file location. Nah, ini kan lokasi dari aplikasi Google Chrome-nya. Caranya adalah tinggal kita klik pada address bar. Ini kan terblok ya. Lalu klik kanan, kemudian copy. Lalu masuk lagi ke sini. Nah, kita klik set Chrome path. Lalu kita klik di sini, hapus, lalu tekan Ctrl V, lalu enter. Nah, lalu kita klik nama aplikasi Google Chrome-nya. Karena ini kebetulan sudah mengarah ke sini, berarti sudah tidak error ya. Kalau sudah, klik open. Nah, nanti pastikan error yang muncul di sini sudah hilang, gitu ya. Oke, sudah selesai untuk tahapan ke-10. Nah, sekarang barulah kita masuk ke tahap ke-11. Nah, jadi untuk tahap ke-11 kita tinggal jalankan virtual machine ANBK, tapi menjalankannya harus melalui Proctor Browser dengan mengklik Start Virtual Machine. Tunggu sampai muncul tampilan utama CBT berupa halaman login
ke sistem CBT ANBK. Jadi untuk menjalankan virtual mesinnya jangan kita jalankan dari sini ya, jangan kita jalankan dari tombol mulai, tapi kita harus menjalankannya dari exam browser. Oke, kita maximize atau kita full screen saja. Nah, jadi caranya tinggal kita klik di sini ya, start virtual machine. Nah, lalu tunggu sampai proses startingnya selesai. Ini kita lihat ada error, kita abaikan saja, kita tunggu saja apakah nanti akan tetap error atau kita harus edit lagi Chrome-nya ya. Kita coba tunggu saja dulu. Nah, kita lihat tampilan sebelah kiri sudah sampai ke halaman ini, berarti sudah nyala. Kemudian tinggal kita tunggu sampai starter lognya memunculkan pesan-pesan ini sampai finish. Nah, kita lihat kalau muncul seperti ini, langsung saja kita klik pembaharuan. Nah, ternyata dia kembali ke sini, kita coba klik lagi pembaharuan. Nah, tinggal kita tunggu sampai proses pembaharuan atau patchingnya selesai. Nah, kita lihat ternyata patchingnya gagal. Jadi untuk kondisi normal biasanya di sini patching berhasil. Tapi di sini kebetulan patchingnya gagal, tidak apa-apa, kita abaikan dulu. Kita coba reload CPT Sync. Nah, kita lihat sekarang tampilannya jadi seperti ini. Jadi tidak ada lagi kotak dialog untuk melakukan pembaruan atau patching. Berarti sudah selesai. Nah, kalau ternyata dia terus menutup membuka seperti ini, kita coba masuk dulu ke menu atau ke mode normal seperti tadi. Kita masuk dulu ke mode normal. Nah, kita lihat pada mode seperti ini ternyata dia tidak menutup membuka seperti tadi ya. Kita coba full screen lagi, apakah dia masih menutup membuka. Nah, sekarang sudah tidak error lagi ya. Jadi kalau tadi kan dia nutup buka, sekarang sudah stabil di sini. Nah, jadi sampai pada tahap ini kita harus memastikan bahwa versi dari CBT-nya sudah sesuai dengan apa yang disarankan atau diperintahkan pada website dari ANBK-nya. Nah, jadi kalaupun tadi patchingnya ternyata gagal, tapi kalau di sini versinya sudah benar sesuai dengan versi terbaru, maka berarti patching yang tadi memang sukses atau berhasil gitu ya. Nah, jadi sampai pada tahap ini instalasi server ANBK sudah selesai, tinggal nanti kita melakukan sinkronisasi server sesuai dengan yang sudah dijadwalkan pada website ANBK. Nah, untuk melakukan sinkronisasi server, tahapannya adalah pertama kita harus login dulu, login ke CBT-nya, nah dengan menggunakan ID Proctor dan password. Nah, untuk ID Proctor dan password bisa kita dapatkan di website ANBK, masuk ke dalam akun sekolahnya masing-masing, tinggal kita masukkan ID Proctornya di sini, passwordnya di sini, lalu kita klik submit. Nah, kemudian selanjutnya untuk mematikan virtual machine ANBK ini harus dilakukan juga dari Proctor browser sama ketika kita menyalakannya ya, yaitu dengan mengklik ACPI shutdown virtual machine, lalu tunggu sampai tampilan virtual machine-nya hilang. Setelah itu barulah kita bisa menutup aplikasi Proctor browser dan VirtualBox. Jadi untuk menyalakan dan mematikan server ANBK ini tidak bisa digunakan atau tidak bisa dilakukan dari VirtualBox ya. Bukan tidak bisa, tidak boleh ya. Karena kalau kita lakukan dari VirtualBox biasanya akan error. Nah, jadi untuk mematikannya pastikan kita melihat atau menemukan dulu menu ACPI shutdown virtual machine. Caranya adalah dengan mengklik icon ini ya yang ada angka 12. Nah, kemudian nanti akan melihat menu ACPI shutdown virtual machine. Kita klik, tunggu sampai proses shutdownnya selesai, sampai tampilan yang ada di sini semuanya menghilang. Barulah kita tutup exam browser admin atau Proctor browsernya. Kita tunggu dulu. Nah, kita lihat tampilannya semuanya sudah hilang. Kemudian di sini statusnya currently is not running. Baru di sini kita bisa menutup aplikasi Proctor browser atau exam browser. Menutupnya biasanya agak lama, ada proses shutting down dulu ya. Nah, kemudian setelah exam browsernya ditutup, barulah kita bisa menutup VirtualBox-nya. Nah, itu untuk konfigurasi servernya. Nanti ketika kita ingin menyalakan kembali servernya, tahapannya adalah seperti ini ya. Jadi kita jalankan dulu VirtualBox. Kalau sudah muncul, baru kita jalankan exam browser atau Proctor browser. Kita klik yes. Tunggu sampai di sini muncul nama
virtual mesinnya. Nah, server ANBK sudah muncul, baru kita klik start virtual mesin dan tunggu sampai tampilan CBT-nya muncul seperti tadi yang kita lihat di awal. Nah, setelah kita selesai mengkonfigurasi server, kemudian langkah berikutnya adalah tinggal kita konfigurasi untuk kliennya. Nah, untuk konfigurasi pada tiap klien yang digunakan adalah ini ya langkah-langkahnya. Yang pertama adalah pastikan kita sudah menghubungkan komputer klien ke switch yang tadi kita siapkan yang terhubung ke server. Kemudian kita setting IP address klien dengan IP seperti ini, 192.168.0.x. Nah, dengan nilai X bisa dari angka 1 sampai 254, tetapi tidak boleh diisi dengan 200 dan angka yang tadi kita set di server ya. Tadi kan saya mengeset IP address servernya dengan alamat ujungnya 1. Jadi yang 200 sudah dipakai oleh sistem CBT, yang 1 sudah dipakai oleh LAN card yang tadi untuk di servernya ya. Nah, sehingga pada pengaturan di sini angka yang bisa kita gunakan untuk IP address adalah 2 sampai 199, kemudian dilanjutkan dengan 201 sampai 254. Jadi cukup banyak alokasinya. Kemudian setelah kita setting IP address, install Google Chrome, lalu kita ekstrak file exam browser client, lalu jalankan, kemudian atur path atau lokasi Google Chrome-nya, lalu kita atur mode penggunaannya apakah mau online atau semi online. Oke, sekarang kita coba untuk mempraktikannya pada salah satu contoh komputer klien ya. Nah, ini adalah tampilan dari komputer klien ya. Jadi sekarang kita akan coba untuk menghubungkan atau menjadikan komputer ini sebagai komputer klien ANBK. Tahapan yang pertama adalah kita hubungkan dulu komputer klien ini dengan jaringan di switch server yang tadi sudah kita siapkan. Nah, sudah saya hubungkan. Kemudian tahap kedua adalah kita atur konfigurasi IP address-nya ya. Caranya seperti biasa, klik tombol start, ketik control panel, masuk ke control panel, lalu masuk ke network and internet, kemudian network and sharing center, sharing adapter setting. Nah, di sini LAN card-nya sudah saya tancapkan ke switch yang tadi. Ini sudah tidak lagi silang, jadi sudah terhubung. Hanya saja belum kita atur IP address-nya. Jadi sekarang kita harus atur dulu IP address-nya. Klik kanan, Properties, double klik TCP IP versi 4. Nah, di sini kita pilih use the following IP address, lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.0. Nah, untuk angka yang ujung ini sebetulnya boleh diisi dengan 1 sampai 254, tapi karena yang 1 sudah dipakai oleh server dan yang 200 sudah dipakai oleh sistem CBT, maka di sini kita boleh mengisikan 2 sampai 199, kemudian 201 sampai 254. Nah, misalnya di sini saya isi saja dengan 2, kemudian untuk subnet masknya cukup klik saja di sini, dia akan otomatis muncul. Cukup 2 parameter ini saja yang diisi, lalu kita klik OK, lalu OK. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita install dulu aplikasi Google Chrome pada komputer klien. Nah, untuk cara instalasi Google Chrome-nya tidak akan saya jelaskan karena tadi di tahap awal sudah dijelaskan caranya sama. Jadi langkah berikutnya tinggal kita buka aplikasi Exam Browser Client. Nah, ini sudah saya siapkan. Pertama kita klik kanan lalu ekstrak dulu, ekstrak to Exam Browser dan seterusnya. Kita coba buka. Nah, nanti yang kita jalankan adalah yang ini ya. Jadi Exam Browser Application. Untuk lebih memudahkan sama seperti tadi, tinggal kita klik kanan pada file Exam Browser-nya, kemudian send to, kemudian desktop. Nah, ini bisa kita tutup. Oke, kita coba jalankan, double klik. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, tinggal tunggu dulu sampai muncul tampilan utamanya ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada peringatan aplikasi tidak dapat berjalan, silakan sesuaikan spesifikasi. Di sini ada yang masih silang yaitu internet tidak tersedia. Nah, ini masalahnya adalah karena modenya mode daring atau online. Sementara di sini kita harus memilih modenya semi daring atau semi online. Maka caranya kita klik menu setting, lalu kita masukkan passwordnya 12345, lalu enter. Kemudian kita pilih yang semi online, lalu save. Kita tunggu. Nah, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, berarti instalasi atau konfigurasi untuk komputer klien sudah selesai dan ini sudah bisa kita gunakan. Kemudian untuk menutup atau mengakhiri aplikasi ini, cukup tekan CTRL dengan huruf C dengan huruf B secara bersamaan. Nah, maka nanti aplikasinya akan tertutup. Oke, saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya.
Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video yang lain. Terima kasih.